Halo kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang Raycraft Park, dimana dengan kanvas darurat ini saya membuat tas darurat yang lumayan nyaman untuk digunakan ketika berkegiatan di alam bebas. Oke, langsung saja. Yang kita butuhkan itu adalah kain kanvas. Tak ada kain kanvas, kalian bisa pakai karung. Kalau tidak, pakai baju juga bisa. Atau tanpa kanvas dan hanya menggunakan segitiganya juga bisa. Kemudian kita butuh tali 3 buah ya, terserah tali apa. Kemudian untuk menjepit samping-sampingnya, kalau kalian punya jepitan seperti ini lebih bagus lagi. Karena jepitannya cuma 2, saya pakai peniti sebagian. Kemudian yang terakhir kita butuh webbing. Cara buatnya bisa kalian lihat pada video ini, yaitu kain kanvas ini saya lipat jadi 2 seperti ini. Kemudian kita gulung. Dan saya pasang peniti aja di sini. Terserah sih kalian mau pakai apa untuk menjepitnya. Intinya supaya barang tidak jatuh di bagian samping-samping. Kalau pakai karung pun kalian bisa skip langkah ini. Terserah kalian mau langsung ikat bagian pantat karung itu tanpa menggunakan frame juga bisa. Kira-kira kalau kain kanvas seperti ini. Kemudian saya sisakan bagian bawahnya. Jepit hingga dirasa cukup untuk ketinggiannya. Lebih bagus lagi sih kalau punya jepitan kanvas yang seperti ini, lebih enak dan lebih mudah. Kemungkinan juga bisa ditambahkan tali sih. Kemudian sisi sebelahnya juga kalian bisa entah peniti atau pakai jepitan kanvas atau jepitan dari kayu, terserah kalian gimana caranya, yang penting tertutup sampingnya. Tapi ingat untuk menyisakan bagian bawahnya. Karena kenapa? Bagian bawahnya ini akan kita gulung ke kayu. Oh iya, untuk pemilihan kayu yang digunakan untuk Raycraft Park ini, jangan menggunakan kayu yang ada matanya atau bekas dahan, karena akan terasa menusuk di bagian belakang kita. Ketika perjalanan datang, saya salah memilih kayu dan itu agak menyiksa sedikit. Oke, kemudian kalian gulung seperti ini. Lalu buat frame segitiga seperti ini. Oh iya, jika kalian ingat, kain kanvas ini saya gunakan sebagai alas untuk tidur, alas untuk duduk, maupun untuk kursi bushcraft. Dan kali ini kain kanvas ini saya gunakan untuk tas. Jadi sangat fungsional ya. Kemudian kalian ikat gulungan kanvas, ikat juga dari gulungan kanvas ke kayu yang berbentuk segitiga. Kira-kira seperti ini cara ikatnya, tapi terserah kalian, yang penting kuat dan tidak gampang untuk jatuh, tidak gampang terbuka ikatannya, itu sudah cukup. Kemudian kalian juga ikat pada sisi satunya, lakukan ikatan yang sama dengan yang tadi di sebelah. Ikatan yang bagus ya ikatan yang tidak lepas, intinya sih itu. Untuk bagian segitiga atas, ini kan kainnya ada 2 lapis. Jadi saya tidak akan langsung mengikat kedua lapisannya, tapi hanya bagian bawah. Tujuannya agar saya bisa memasukkan barang ke dalam tas ini. Jadi kalau sudah memasukkan barang, tinggal saya ikat kedua-duanya secara permanen. Kira-kira seperti itu. Konsepnya bisa kalian lihat di sini. Nah, itu ada tempat untuk memasukkan barang. Kalau tanpa barang, kira-kira seperti ini penampakannya. Kemudian kalian pakai webbing atau terserah mau pakai tali apa, yang intinya semakin lebar webbingnya semakin bagus agar tidak terasa sakit pada pundak kalian. Bagian webbingnya kalian kaitkan ke belakang. Dan kira-kira seperti ini penampakannya jika belum terisi barang. Oke, waktunya untuk pulang. Saatnya kita packing semua barang dan kita masukkan semua ke dalam Raycraft Park ini. Kira-kira seperti ini setelah terisi penuh. Bisa kalian lihat gerakan tangan saya untuk membuat semacam tali ransel atau tali untuk Raycraft Park. Itu saya silangkan ke belakang pada bagian kayu paling bawah dan diikat ke bagian perut. Nah, Raycraft Park
saya sudah siap untuk balik ke titik awal saya datang ke campsite ini. Oke, gaskan waktunya kita untuk balik. Kira-kira ini simulasi dari aplikasi ketika saya balik. Sayangnya saya telat titik tombol record. Harusnya sih dari titik yang saya tunjuk itu. Titik start sebenarnya berada di bagian yang saya lingkari merah. Oh iya, agar nyaman digunakan, Royco Pack ini juga jangan terlalu diisi dengan barang yang sangat berat. Intinya dibatasi saja bawaan yang dibawa. Mungkin lebih enak lagi jika saya menggunakan webbing yang lebih tebal. Karena kalau menggunakan webbing yang agak tipis seperti ini, maka beban itu akan sangat-sangat terpusat di bagian pundak kita. Oh iya, berikut ini tes footage saya coba siram air untuk kanvas ini, lumayan anti air ya. Dan juga ini sisa footage untuk kalian yang penasaran apa-apa saja yang saya bawa ketika pergi di campsite dan hanya camp sekitar 1 hari. Maksudnya nginap 1 malam. Jadi pergi Sabtu, balik Minggu. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan.